Pamor kendaraan listrik pada tahun ini menyita perhatian banyak pihak. Bahkan pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif dan subsidi bagi kendaraan listrik. Namun hingga kini penjualan kendaraan listrik khususnya motor listrik tidak menunjukkan peningkatan. Lantas, apa penyebabnya? Benarkah motor listrik tidak laku meski sudah ada subsidi? Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Wakil Ketua 2 Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia, Andri Dwinanda. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi. Ya Pak Andri, kita langsung saja ke tema utama kami hari ini. Hingga kini sudah ada berapa unit motor listrik yang terjual, Pak? Kalau kita melihat dari data yang kemarin ya, sampai tahun sebelum 2020 sampai dengan hari ini ada sejumlah lebih dari 40.000 ya untuk kendaraan listrik roda 2 yang terjual di Indonesia. Baik, kalau misalnya kita lihat jumlah 40.000 ini apakah termasuk kecil dan benarkah motor listrik tidak laku meski ada subsidi dari pemerintah, Pak? Ya, memang kalau kita lihat dari angkanya pastinya dibandingkan dengan motor ICE pastinya sangat jauh. Namun kita bisa merasakan juga perkembangannya, peningkatannya. Jadi dari sejak peraturan subsidi tersebut dikeluarkan pun kita di asosiasi dan teman-teman APM juga sudah merasakan adanya peningkatan. Memang belum seperti yang diharapkan, tapi kita bisa rasakan ada tren menuju naik ya. Seperti itu saya rasa. Baik Pak Andri, ini menarik sekali kita gali lebih dalam lagi. Peningkatannya kira-kira di berapa persen setiap bulan atau setiap tahunnya Pak Andri? Rata-rata memang masih relatif kecil ya. Untuk berapa persennya angka pastinya kita masih dalam proses konsolidasi juga sama member asosiasi. Jadi untuk angka pasti kita belum bisa sampaikan. Namun memang dari beberapa brand kita juga lihat secara tren, kita juga cukup bisa lihat di jalanan mulai motor listrik terlihat ya di jalanan. Saya rasa itu cukup memberikan dampak yang baik dan secara pengenalan di masyarakat pun juga cukup lebih mengenal sejak isu subsidi itu dikeluarkan, makin banyak animo konsumen-konsumen penduduk Indonesia yang mulai penasaran nih tentang motor listrik ini. Jadi saya rasa itu merupakan tahapan yang cukup baik ya. Baik, jika ada penumbuhan ataupun peningkatan ini sebenarnya trennya lebih ke positif ya Pak Andri. Dan pemerintah juga sudah melakukan subsidi motor listrik 7 juta rupiah per unit. Namun hingga saat ini tadi Anda juga sudah menyebutkan penjualan motor listrik baru hanya 40.000 unit. Apa penyebabnya Pak? Ya, saya rasa memang ada banyak faktor juga, tidak hanya karena kita bicara dengan pertumbuhan ini pastinya peran dari banyak lapisan masyarakat ya. Pertama-tama kita dari asosiasi tentunya juga berperan dalam mensosialisasikan peraturan pemerintah, lalu mensosialisasikan juga aturan-aturan supaya teman-teman APM ini juga semua saling mengikuti sehingga pertumbuhan industrinya itu pun juga makin berkembang, semakin kreatif dan juga peran pemerintah yang tidak kalah pentingnya juga dalam pembangunan ekosistem, infrastruktur. Saya rasa juga pemerintah dalam hal ini masih mendukung dan secara roadmap pun juga kita bisa lihat dalam banyaknya diskusi ya di mana dari berbagai kementerian juga sudah memberikan roadmap mereka dalam rangka percepatan kendaraan listrik ini di Indonesia. Dan juga mungkin lapisan masyarakat pun sebagai pengguna juga tentunya memberikan dampak yang sangat penting karena untuk industri itu bertumbuh pun sangat diperlukan demand itu bentuk dulu gitu. Jadi artinya lapisan masyarakat dalam mereka mencoba menggunakan motor listrik dan merasakan manfaatnya dengan safety-nya, terutama dengan bantuan subsidi ini, saya rasa akan sangat berpengaruh besar. Ya, teman-teman media juga dalam hal memberikan sosialisasi dan promosinya, saya rasa perkenalan ini kita sama-sama mengembangkan lah untuk ekosistem motor listrik ini dan percepatannya.
Baik, ini sepertinya ekosistemnya secara keseluruhan masih belum lengkap ya Pak Andri, dan tadi Anda juga sudah menyebut sosialisasi ini sangat penting dan sebenarnya masyarakat ini sedikit bingung ya Pak Andri. Pemerintah menegaskan subsidi ini diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan dan seperti apa sebenarnya syarat penerima insentif 7 juta rupiah ini? Iya, seperti yang di dalam peraturan ya dari Kementerian Perindustrian bahwa ada kategori kelompok yang mendapatkan subsidi, yaitu penerima KUR, BPUM, lalu subsidi upah dan subsidi PLN ya. Jadi demikian ya Mbak, untuk kategori yang berhak mendapatkan subsidi. Baik Pak Andri, kami juga akan kutip dari pernyataan Muldoko. Menurut Muldoko, kurangnya promosi yang menjadikan masyarakat tidak tahu program ini menjadi penyebabnya. Apakah benar? Lalu apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mempromosikan program ini? Ya, tentunya pemerintah pastinya dari segala event yang bisa dilakukan dari sosial media, penggalakan itu tentunya pasti kita sama-sama berusaha ya. Nah, ini juga peran dari kita di asosiasi, di teman-teman APM juga untuk menggalakkan melalui dealer-dealernya di seluruh Indonesia, lalu dengan event-event di daerah-daerah, tidak hanya di kota-kota besar. Saya rasa memang untuk sosialisasi pasti membutuhkan waktu. Jadi, namun kita juga sudah di asosiasi kita juga terus menggalakkan pendaftaran dealer-dealer untuk mendaftarkan motornya supaya terverifikasi dalam program subsidi ini. Saya rasa juga itu dapat membantu agar mempercepat bahwa isu subsidi ini dapat dinikmati di kalangan-kalangan yang sudah ditentukan. Baik, sepertinya dealer motor listrik ini sangat penting dan menjadi salah satu komponen yang cukup bisa membangun ekosistem ini berjalan dengan lancar. Sebenarnya seperti apa Pak simulasi subsidi pemerintah dalam penjualan motor listrik ini, dan apakah dealer motor listrik merasa terbebani dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah? Ya, untuk skemanya cukup simpel sebetulnya. Jadi memang website yang sudah diberikan di Susapira diberikan untuk seluruh dealer untuk pengecekan masing-masing mix dari para potensial customer yang ingin membeli motor listrik. Jadi apabila pemerintah sudah mempersiapkan lembaga verifikasi ya dari segi verifikasi kepabrikan dan juga untuk unit motornya dan bahkan untuk calon pembelinya. Jadi saya rasa untuk perangkatnya sudah disiapkan dengan baik dan kita juga bisa lihat setiap harinya ada pertumbuhan ya untuk calon-calon konsumen yang coba diverifikasi dan coba mendaftarkan untuk mendapatkan subsidi ini. Seperti itu. Jadi dealer dalam hal ini memberikan potongan di depan subsidi tersebut memang ada selisih waktu, tapi saya rasa dalam percepatan ini dan pertumbuhan volume, saya rasa pada saat ini seluruh jajaran dari APM beserta dealer-dealernya saya rasa menyambut dengan baik untuk insentif ini. Baik Pak Andri, terakhir apa strategi ke depannya untuk memastikan program motor listrik ini bisa berjalan sesuai dengan harapan? Ya, tentunya kita mendorong untuk para konsumen yang sudah mengetahui program ini, baik yang verified ataupun yang belum, kita APM juga terus mengedukasi manfaat-manfaat dari motor listrik ini karena memang penggunaan kendaraan listrik ini efeknya itu bukan hanya satu atau dua, tapi memang mencakup dari berbagai aspek kehidupan kita juga ya, dari segi kesehatan, lingkungan, peningkatan ekonomi dan sebagainya. Jadi kita dari asosiasi terus menggalakkan dan mempromosikan, mengedukasi tentang manfaat motor listrik ini. Ya, kita juga minta untuk konsumen yang sudah mempelajari dan mengetahui untuk coba sekali dan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya karena memang cukup bermanfaat dan kita mendukung ya program pemerintah ini
bukan hanya di Indonesia, saya rasa memang tren ini di dunia karena memang sudah dirasakan pentingnya untuk berpindah ke kendaraan yang menggunakan renewable energy seperti itu. Baik, kami akan terus memantau perkembangan ekosistem motor listrik dan juga subsidi dari pemerintah. Terima kasih Pak Andri sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi. Terima kasih.